Hello and welcome back my netizen friends ke video terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang telah menjadi viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Triple B. Jumlah subscribers kita sudah melewati 144.000. Luar biasa support dari kalian dan saya menghargai serta mengapresiasi segala komentar yang kalian berikan yang positif dan juga bijak. Bahkan begitu banyak counter analisa yang teman-teman berikan di kolom komentar di setiap video yang saya upload. Memang saya ada rencana untuk kolaborasi dengan salah satu dari kalian. Tapi kan kalian tahu bahwa saat ini situasi dan kondisi pandemi masih belum mereda dan kita perlu tetap mewaspadai. Ya kan? Situasi pandemi saat ini artinya kita perlu mengikuti dan mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan ya. Jangan lupa 3M itu, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak ya, agar kita semua tetap sehat dan aman dan kita juga menjaga teman-teman atau orang-orang lain di sekitar kita agar mereka pun tetap sehat. Ini sangat perlu ya, karena kita perlu yang terutama menjaga kesehatan kita. Jika kita sehat, maka kita akan terus berjaya. Jika kita tidak sehat, maka kita akan kesulitan untuk ya kan menjalani aktivitas kita sehari-hari. Anyway, sekian sudah tadi saran-saran dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang pertandingan antara AC Milan versus Fiorentina. Ya, AC Milan versus Fiorentina ini adalah sebuah pertandingan yang di atas kertas sebetulnya gampang saja nih dimenangi oleh AC Milan kan. Karena memang form Fiorentina pun sekarang kita tahu di awal musim ini tidak sebaik seperti musim lalu. Musim lalu mereka berada di mid table. Dan saya juga perlu mengklarifikasi pernyataan saya tentang 2 game Milan sebelum mereka lawan Napoli. Di video saya pernah menjelaskan bahwa idealnya ya, dan itu adalah pemikiran saya bahwa idealnya target Milan dari 2 game mereka yakni lawan Napoli dan juga lawan Fiorentina adalah meraih total 4 poin. Itu idealnya. Bukan prediksi dari saya, tapi saya lihat banyak dari teman-teman yang memberikan komentar bahwa saya salah prediksi, padahal itu bukan prediksi. Saya hanya memberikan sebuah pemikiran saya bahwa idealnya 4 poin agar mereka tetap stay on top position, top of the table, dan juga mereka tetap konsisten meraih hasil-hasil yang positif. Intinya tidak kalah dalam 2 pertandingan tersebut, lawan Napoli dan juga lawan Fiorentina. Ternyata dalam 2 pertandingan lawan Napoli dan juga lawan Fiorentina, Milan mampu meraih kemenangan. Ini sebuah keberhasilan yang luar biasa dan tentu saya kira kredit kepada semua pemain AC Milan dan terutama adalah pelatih Pioli. Memang Pioli tidak bisa mendampingi AC Milan, tapi yang saya mengikuti beritanya bahwa Pioli justru melihat pertandingan Milan dan menginstruksikan kepada Bonera asistennya secara virtual di dressing room atau di locker room. Ya, di locker room, bukan dressing room, di locker room pada saat halftime. Ya, itu yang saya ikuti perkembangan beritanya bahwa ada komunikasi secara virtual dengan Pioli. Artinya memang Pioli tetap memberikan instruksi kepada para pemainnya bagaimana untuk menjalani strategi atau taktiknya. Dan keberhasilan Milan lagi-lagi adalah sebuah bentuk kolektivitas di mana mereka meraih kemenangan dengan bekerja keras. Saya selalu tegaskan bahwa Milan tidak selalu mudah meraih kemenangan. Bahwasannya Ibrahimovic merupakan pilar dari tim ini, tapi tanpa Ibra pun Milan masih bisa meraih kemenangan. Tanpa Ibra pun Milan masih bisa menghindar dari kekalahan. Contoh seperti di game lawan Lille di Europa League mereka tidak kalah, kemudian di game lawan Fiorentina mereka bisa menang dengan skor 2-0, bisa saja 3 jika Kessie tidak gagal mengeksekusi penalti, bisa saja 4 jika Calhanoglu tendangannya tidak terkena tiang gawang, tapi bisa saja Fiorentina yang mencetak gol jika Ribery dan juga Vlahovic tidak gagal mengeksekusi peluang yang tercipta. Pada intinya bahwa setiap pertandingan bagi AC Milan sekarang ini yang penting bagaimana mereka bisa meraih kemenangan tanpa juga mereka kesulitan untuk mempertahankan konsistensi. Nah, caranya seperti apa? Caranya tentu bagaimana mereka bisa mengoptimalkan semua sumber daya yang mereka miliki. Artinya pemain-pemain yang harus siap ditampilkan jika ada pemain inti yang cedera. Dan pemain inti yang cedera kita tahu adalah Zlatan di game ini. Tentu kita semua ya khawatir bagaimana nantinya Milan bisa bermain tanpa Ibra. Ya, tentu bagi para pendukung AC Milan yang di awal juga mungkin mengkritisi bahwa kenapa Milan perlu bergantung kepada pemain yang sudah memasuki usia 39 tahun mendekati 40 tahun, tapi Ibra ini tetap perlu. Ia adalah motivator.
Ibra tidak bermain di game ini, tapi Ibra duduk di tribun. Ibra tetap memberikan semangatnya, dan kita lihat bagaimana para pemain juga mengapresiasi kehadiran Ibra di tribun penonton. Oke, anyway, sekarang kita perlu pertama melihat starting lineup. Kenapa saya selalu berbicara soal lineup, walaupun teman-teman sudah tahu? Karena lineup ini menentukan juga strategi atau taktik dari pelatih. Di sini kita lihat tanpa Ibra, justru Rebic bermain di depan. Ada Brahim Diaz, Calhanoglu, Saelemaekers, Kessie, Tonali. Ya, kita tahu nih Tonali dan Kessie ini ketika bermain bersamaan tidak sebaik pada saat Bennacer dan juga Kessie bermain. Kenapa? Karena Tonali banyak gerak-gerik. Kalau Bennacer nih lebih banyak atau lebih cepat yang memberikan umpan. Jika saja Bennacer bermain, maka passing-passing dari AC Milan dari lini tengah bisa lebih akurat lagi ke lini depan. Meskipun di sini Tonali yang diharapkan bisa memberikan passing-passing tersebut, saya melihat bahwa di game ini tidak ada satupun key passes yang diberikan oleh Tonali. Memang Calhanoglu adalah playmaker bagi AC Milan, tapi saya kira Tonali dengan posisinya mendekati lini pertahanan, saya kira berperan sebagai deep lying playmaker. Artinya, ia juga tentu diharapkan untuk beberapa kali melepaskan umpan-umpan yang bisa membuka pertahanan dari oposisi, ya, dari tim lawan. Tapi ia tidak lakukan itu di game lawan Fiorentina, seperti juga sama ia tidak bisa lakukan itu di game lawan Lille di Europa League lalu. Ya, terus anyway, sekarang di Fiorentina. Oke, Fiorentina ada beberapa pemain veteran di sini atau yang usianya sudah senior. Franck Ribéry, kemudian Jose Callejon, ya kan, Vlahovic pemain muda, dengan Krastovili, Pulgar, kemudian ada Amrabat, ya. Yang di belakang ini saya lihat Pezzella. Ini sebenarnya pemain bertahan yang bagus, tapi sayang ia membuat beberapa kesalahan di game ini. Milenkovic dan penjaga gawang Dragowski, ya. Dragowski ini sebetulnya beberapa kali melakukan save yang krusial juga. Oke, kalau jalannya pertandingan di sini tentu tanpa kehadiran Ibra seperti di game lawan Lille, AC Milan sulit untuk bisa cepat memberikan bola ke lini depan. Karena jika Ibra ada, tentu para pemain bisa lebih cepat mengirimkan umpan-umpan jarak jauh. Ibra bisa menahan bola tersebut. Ibra juga bisa memberikan umpan kembali ke pemain lainnya dari AC Milan atau rekan yang lain yang akan mencari ruang bebas. Tapi di sini ketika tidak ada Ibra, maka attack yang dibangun ini harus perlahan-lahan. Tentu opsinya adalah lebih banyak melepaskan through pass, lebih banyak memberikan passing dengan jarak-jarak yang dekat. Ya, karena belum tentu pemain di depan ini seperti Rebic atau juga Brahim Diaz bisa sebaik Ibrahimovic untuk menahan bola. Dan itu mereka coba sebetulnya di game lawan Lille, tidak berhasil. Jadi lawan Fiorentina yang saya perhatikan lebih banyak adalah short passing game, ya. Memang itu tidak dengan cepat juga membuka peluang bagi AC Milan untuk mencetak gol, tapi perlahan-lahan akhirnya mereka menciptakan beberapa peluang. Dan peluang-peluang tersebut bisa mereka ciptakan pada saat memang fullback ikut bergerak. Contoh Calabria, Hernandez, mereka perlu bergerak, ya, karena dari tengah ini praktis hanya Calhanoglu yang banyak melakukan pergerakan mobile. Dan kita lihat gol pertama juga bagaimana umpan, ya, yang dilepaskan dari Calhanoglu itu cukup baik dari corner. Kessie sayang miss, tapi ada Romagnoli yang juga teman-teman sering kritik di beberapa video yang saya upload tentang AC Milan, akhirnya melakukan selebrasi yang saya kira cukup kontroversial, tapi memang ia sepertinya membalas pesan kebencian dari para hatersnya bahwa ia pun bisa berkontribusi bagi AC Milan. Gol pertama dari Romagnoli, tapi lagi-lagi dari defense kita lihat Romagnoli mengkhawatirkan. Pada saat Ribéry memberikan umpan kepada Vlahovic, kita lihat cukup terlambat Romagnoli untuk menutup ruang gerak dari Vlahovic. Beruntung bagi AC Milan, tendangan Vlahovic terkena tiang gawang. And then Milan terus berkembang, coba menyerang. Umpan through pass dari Calabria jelas dilanggar Saelemaekers. Saya kira ini permainan terbaik dari Saelemaekers karena ia banyak melakukan cutting inside, banyak melepaskan crossing yang berbahaya. Ia dilanggar dan penalti dari Kessie cukup baik dikonversikan. Calhanoglu terus mencoba untuk mencetak gol, sayang syutingnya juga tidak akurat yang ia lepas dengan kaki kirinya. Dan walaupun ia juga dikritik bahwa ia sepertinya tidak fokus, tapi saya kira Calhanoglu tetap menjadi orkestrator dari penyerangan AC Milan. Tanpa Calhanoglu akan lebih berat lagi AC Milan di game ini. And then kita tahu Kessie sayang gagal juga, ya, mengkonversikan penalti kedua bagi dirinya yang seharusnya bisa membuat AC Milan mencetak gol ketiganya di game ini. Dan siapa yang dilanggar? Theo Hernandez, ya. Hernandez ini memang sering melakukan overlap. Tapi jika ada Ibra, ia akan cepat mengirimkan crossing. Tanpa Ibra, ia perlu melakukan penetrasi. Dilanggar oleh Cáceres. Siapa yang memberikan umpan? Rebic. Jadi antara Calabria dan Saelemaekers, Rebic dan Hernandez ini kerjasamanya bagus. Tapi dari Tonali, ya, ini tidak berfungsi secara baik.
Nah, itu yang membuat juga Tonali kita belum bisa melihat kontribusinya yang berarti bagi AC Milan. Ya mungkin ia masih beradaptasi, mungkin juga ia belum percaya diri. Ya, karena ini adalah sebuah terobosan tentu di karirnya bermain bagi salah satu klub besar di Italia. And then Fiorentina kita tahu tetap mengandalkan counter, coba untuk mencetak gol. Ribery saya kira seharusnya sudah bisa mencetak gol, tapi Donnarumma bisa melakukan save. Kemudian pemain yang melakukan pelanggaran kepada Salamakers, ya kan? Pezzella juga mendapatkan peluang dari sundulan tapi bisa di-save oleh Donnarumma, sesuai dengan penegasan saya bahwa jika Milan kehilangan pemain-pemain pilar mereka seperti Ibra, Calhanoglu, dan juga Donnarumma secara bersamaan, itu akan fatal bagi Milan. Tapi di game ini Milan hanya kehilangan Ibrahimovic. Calhanoglu memberikan kontribusinya, ya kan, walaupun dia tidak mencetak gol tapi ada beberapa peluang yang hampir ia konversikan menjadi gol. Movementnya cukup baik. Donnarumma melakukan beberapa saves yang krusial. Ada beberapa fakta yang saya ingin sampaikan tentang AC Milan kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan fans atau bukan fans dari AC Milan. Bahwa AC Milan ini sedang membangun fondasi agar tim ini bisa tampil sebagai tim yang meraih kemenangan secara konsisten di Serie A dan juga di kompetisi antar klub Eropa. Kenapa saya katakan sedang membangun fondasi? Teman-teman lihat saja materi pemain dari AC Milan, mayoritas adalah pemain-pemain muda. Dan belum semua pemain muda tersebut diberikan kesempatan untuk tampil secara reguler. Ada beberapa juga pemain muda tersebut yang merupakan pemain asing yang dipinjam. Bahkan saya masih menunggu nih, bagaimana nantinya Colombo bisa lebih banyak diberikan peluang untuk tampil. Daniel Maldini juga, tapi kan tentu membutuhkan waktu. Tidak bisa serta-merta mereka langsung dimainkan dari awal sebagai starter di pertandingan-pertandingan penting atau krusial. Ya, kemudian apalagi bahwa pasca lockdown AC Milan belum terkalahkan sebanyak 21 game di Serie A berikut game lawan Fiorentina ini. Mungkin saya salah, jika saya salah tolong teman-teman boleh koreksi di kolom komentar. Dan selama 29 game terakhir ya di Serie A Milan selalu mencetak gol. What does it means? Milan is a productive team. Ya, dan untuk ketiga kalinya di Serie A tanpa Ibrahimovic Milan bisa meraih kemenangan. Sebelumnya lawan Crotone, lawan Spezia, dan juga kali ini lawan Fiorentina. Bahwasannya permainan mereka tidak begitu mengancam gawang dari tim lawan tanpa kehadiran Ibra, itu adalah lain persoalan. Yang intinya mereka bisa meraih kemenangan. Dan intinya lawan Lille pun mereka tidak mengalami kekalahan. Jadi perubahan skema ini bisa terjadi karena para pemain ini bisa cepat menyesuaikan diri dengan taktik yang sedikit berubah dari Pioli. Jika ada Ibra, cepat long ball ke depan. Cepat direct pass. Tanpa Ibra, perlahan-lahan penyerangan ini dibangun, ya, serangan ini dibangun. Tapi lagi-lagi saya kira di posisi holding midfielder ini perlu pemain mungkin yang bisa lebih sering melepaskan passing yang akurat. Sayang Bennacer tidak bermain. Oke, jika ia kembali saya kira akan lebih banyak umpan-umpan yang diberikan dari tengah karena Calhanoglu seperti yang saya sebutkan gerakannya ini yang lebih mobile. Ya, kalau mau bandingkan ya, saya tidak membandingkan, kalau mau bandingkan ya seperti di MU nih, ketika di game lalu lawan Southampton saat Van de Beek bermain, dia kan beberapa kali masih bisa melepaskan passing dari tengah, tapi Bruno yang melakukan gerakan yang lebih fleksibel atau mobile, ya, lebih banyak melakukan penetrasi ke pertahanan dari tim lawan. Anyway, untuk sementara fakta tambahan dan yang terakhir, Milan berada di posisi nomor 1, unggul 5 poin. Dari posisi nomor 2, siapa posisi nomor 2? Inter Milan kalau saya tidak salah. Ya, Inter Milan, saya perlu melihat dulu biar saya tidak salah. Inter Milan dengan poin 18, AC Milan dengan poin 23. Luar biasa. Siapa yang menyangka Milan bisa berada di puncak klasmen sementara Serie A dengan selisih 5 poin. Ini semua adalah karena para pemain bekerja keras lagi-lagi secara kolektif. Oke, so there is no real star player in AC Milan. Ibrahimovic is the icon now. Sekarang ikonnya AC Milan adalah Ibra. Tapi semua pemain AC Milan adalah pemain bintang. Tanpa Donnarumma, bisa saja mereka tidak menang di game ini. Tanpa Rebic, belum tentu ada passing yang bisa diberikan ke depan. Tanpa Salamakers, belum tentu ada penalti. Tanpa Romagnoli, belum tentu ada gol. Jadi semua pemain Milan terlibat 100% dalam permainan Milan. Ya, ini berbeda dengan tim-tim lain yang mengandalkan 1 atau 2 pemain untuk mencetak gol. In Milan, anyone can score. Tapi lagi-lagi, ya, bagi teman-teman yang merupakan fans AC Milan yang selalu saya tegaskan, jangan jumawa terlebih dahulu. It's a great start, tapi kita lihat nanti ke depannya. Tunggu setelah belasan pertandingan. Ya,
tentu kita harapkan yang terbaik bagi AC Milan dan juga tim-tim lainnya di Serie A. Because Serie A is still one of the best competition in the world, oke? Itu menurut saya ya, jika teman-teman ada pandangan yang lain, itu adalah hak kalian. Anyway, thanks for watching this video. Again, please support channel YouTube Triple B. Saya akan terus memberikan analisa-analisa yang logis, secara adil, berimbang, dan juga sesuai data dan fakta. Lagi-lagi saya tegaskan, data dan fakta adalah kebenaran dan kebenaran adalah kenyataan. Kita tidak akan pernah bisa lari dari kenyataan dalam hidup kita. No hate, only football. Salam sepak bola.